Fakta-fakta yang diberikan tadi oleh Bang Al-Haidar sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi mengenai dulu laporannya banyak, kemudian ibu-ibu yang anaknya ini mengeluh anaknya banyak sekali mencuri harta bendanya dan sebagainya. Nah Pak, dari Pak Arianto tadi, dari apa yang disampaikan oleh Bang Al-Haidar ini, Pak Arianto, apa kemudian yang harus diselidiki berikutnya oleh pihak kepolisian, Pak? Ya gitu ya, apa yang disampaikan Pak Al-Haidar itu tadi kan terang benderang kelihatannya ya. Gitu. Tetapi kalau nanti dibawa ke ranah pidana, itu pembuktiannya sulit sekali gitu. Jadi kalau polisi itu kan dikatakan gini, kalau memang ada ranah pidana, maka kita akan masuk ke situ. Yang kita cari adalah harusnya bukti-bukti. Tetapi ya sekarang ini dengan dana rekening itu dan kemudian adanya undang-undang TPPU itu sebetulnya mudah untuk melacak pidananya mengenai penggunaan rekening itu tadi. Karena di dalam undang-undang TPPU itu kan barang siapa mengedarkan, menyimpan dan sebagainya uang dari hasil tindak pidana itu kan bisa kena. Padahal tindak pidana di dalam TPPU itu ada A sampai Z itu, termasuk penipuan, penggelapan dan sebagainya. Itu saya yakin kalau datanya ada mudah sekali untuk dibuktikan bahwa ini masuk undang-undang TPPU apa tidak. Itu ya kalau untuk pengumpulan dana. Tapi kalau dimasukkan dalam ini mendanai NI segala itu, saya pikir itu ya patut diduga, tetapi saya kira sulit sekali untuk dibuktikan di pengadilan nanti. Seperti halnya untuk pemilu, dana pemilu itu tadi. Di setiap pemilu kan banyak sekali money politik itu ya. Tapi kan satu pun tidak pernah ada yang terungkap itu selama ini. Gitu. Jadi saya pikir sekarang kalau untuk sekarang yang sudah terang benderang itu mengenai rekening ini ya cukup bagus sekali itu ya untuk diungkap sehingga polisi bisa sampai pada kepenyidikan dan dikirim ke pengadilan. Ini harus dikirim sampai ke pengadilan nih. Nggak bisa diklarifikasi oleh polisi doang gitu ya. Menurut saya karena sekarang udah bukti-bukti otentik banyak, bukti elektronik itu sekarang sudah bisa dijadikan jadi alat bukti juga. Saya kira nanti kita serahkanlah kepada pengadilan. Nah, kalau untuk penodaan agama menurut saya itu ya, itu polisi besok ini mungkin akan kesulitan nanti mencari saksi ahli. Karena kalau penodaan agama itu kan beda kiai, beda penafsiran gitu. Baik. Apakah kita cukup dengan MUI itu jadi saksi ahli kemudian itu oleh hakim dianggap itu yang benar? Baik. Nanti hakim akan bingung gitu nanti karena masing-masing mempunyai, karena agama itu kan cuma tafsiran. Baik. Yang sesungguhnya yang mana kita nggak ada yang benar gitu. Baik Pak Arianto, mungkin saya tahan sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Mas Heri mungkin juga bisa berikan pandangannya. Bahkan saat saksi sahli ini merupakan posisi kunci pun ada kesulitan menurut Pak Arianto tadi. Bagaimana kemudian juga dengan tindak pidana pencucian uang tadi, apa kesulitan pembuktiannya? Mas Heri bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan karena tadi Bang Al-Haidar sudah sempat menyebut ada beberapa partai, memang tidak disebutkan partai apa, tapi setidaknya tim kami berhasil melakukan penelusuran pemberitaan dari tahun 2011. Berita ini pada saat itu bahwa memang salah satu partai yang memberikan sumbangan cukup besar kepada Pondok Pesantren Al Zaitun adalah Partai Demokrat. Pada saat itu Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan kemudian juga Sekjen dari Partai Demokrat datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga memberikan dana sebagai sumbangannya sebagai bentuk perhatian Partai Demokrat dalam acara safari ke pesantren ini 2011 pada saat itu. Kita akan beralih ke tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, adanya kesulitan pembuktian baik soal tindak pidana pencucian uang maupun tadi mengenai kesaksian ahli yang menjadi kunci penting dari penodaan agama ini, Mas Heri. Ya, sepanjang yang saya ketahui bahwa keterangan ahli, misalnya ahli agama yang dihadirkan juga tidak harus dimaknai sebagai mazhab A dan mazhab B. Kalaupun sudah dipilih, ya tinggal nanti pihak terlapor misalnya kan punya hak yang sama juga menghadirkan ahli tandingan dalam tanda petik tadi. Nah, tinggal bagaimana keyakinan dari penyidik. Kan kembali lagi penyidik yang proses ini kan. Nah, tapi saya mungkin tidak mau keluar dari konteks sebagai hukum pidana, tapi kan ada bagian bicara dalam hukum agama itu ya Bang Haidar, ada akidah, ada fikih dan lain sebagainya. Mungkin kalau bagian akidah terkait dengan statement yang jelas tadi itu yang seharusnya menjadi poin untuk pelaporannya. Apakah pelaporan ini memang berkaitan dengan menimbulkan bisa sifatnya permusuhan dan kaitan dengan penyimpangan ajaran agama. Nah, ini kan penting untuk dibahas di materi mana yang akan didorong ke dalam proses penyidikan atau pelaporan tadi. Karena tidak semua juga perbuatan yang mungkin akan memenuhi kualifikasi tadi. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Artadi tadi adalah bagaimana untuk melihat apakah unsur itu terpenuhi atau tidak.
jangan sampai nanti kan penyidik yang disalahkan begitu. Iya. Ini kok tidak diproses begitu Iya, kan? kasihan juga. Nah, jadi ini agar juga jadi pembelajaran publik bahwa dalam melaporkan juga harus memenuhi kualifikasi. Kalau kita lihat dari pelaporan yang dilakukan oleh saat ini oleh pihak yang bersangkutan itu juga beberapa kali melakukan konsolidasi juga pembicaraan dengan penyidik apakah penggunaan pasalnya sudah tepat atau tidak. Ini menurut saya salah satu jalan yang baik. Nah, sehingga kita juga akan melihat secara bersama apakah yang disangkakan itu memenuhi kualifikasi, memenuhi unsur dan ada buktinya atau tidak. Karena kan kita bicara tentang pidana ini Genstrafzonderschuld ya, tiada pidana tanpa kesalahan. Ya. Maka kesalahan tadi yang akan kemudian diproses dalam perbuatan melawan hukum dari perspektif pidana. Begitu, Mbak. Kaitan dengan TPPU, ini kan nggak mungkin bisa berdiri sendiri ya, karena pasti dana yang dihimpun tadi nggak mungkin disimpan di rumah, bentuknya rekening. Maka mungkin ada taliannya dengan bidang perbankan. Undang-Undang 10/1998 ini kan punya asas juga sendiri ya. Ada misal dia prinsipnya melakukan kerahasiaan, ada katakanlah kehati-hatian. Nah ini dalam satu proses penyidikan yang memang diyakini ada unsur pidananya, memang ini harus merangkul pihak bank yang bersangkutan. Nah saya juga belum bisa memastikan apakah seseorang itu dibatasi dalam misalnya membuat satu rekening, misalnya maksimal 2 atau maksimal 3. Nah, persoalannya apakah kemudian ini dibuat dengan satu nama atau berbeda nama? Ya, Pasti ada motivasi, ada tujuan. Nah, kalau memang ini bagian untuk menyamarkan dari satu hal yang mungkin dari proses pidana dalam pasal TPPU itu kan ada beberapa ketentuan ya, termasuk yang disampaikan ada penipuan, penggelapan. Kalau itu bagian dari konteks tadi, maka dia bisa menjadi turunannya di TPPU. Tapi tentunya ini sekali lagi memang tidak mudah. Namanya saja money laundering, Mbak Putri. Bahwa money laundering ini kan berarti sudah dibersih, sudah dicuci. Nah, jadi bagaimana melihat tindak pidana asalnya? Nah, ini kan perlu untuk kemudian ada proses, saya katakanlah effort yang luar biasa untuk bisa membuktikan ini. Baik. Jadi kita tidak bicara lagi bahwa ini tidak bisa dibuktikan atau tidak. Awalnya mau atau tidak dulu kan. Nah masalah terbukti atau tidak itu mungkin urusan selanjutnya menurut saya. Baik, Mas Heri.